Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat pekan keempat Paskah 13 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Aloysius Samino dari Paroki Santo Vincentius Apaulo, Langsep, Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pecinta Sabda Iman Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya rahmat kesehatan selalu dapat kita alami dan rasakan sampai sekarang ini, sehingga kita semua tetap setia mendengarkan sabda Tuhan dan selalu menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan yang saya sampaikan pada hari ini adalah Yesus Jalan Menuju Bapa. Dalam bacaan Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6, seringkali kita mendengarkannya, terutama dalam doa-doa arwah. Mengapa demikian? Karena bacaan Injil Yohanes tersebut seringkali digunakan sebagai bahan renungan. Kalau kita perhatikan dan simak baik-baik bahwa kepergian Yesus menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran para murid-muridnya. Kegelisahan dan kekhawatiran ini disebabkan murid-murid belum memahami dan mengenal lebih mendalam apa misi Yesus meninggalkan mereka. Banyak di antara kita pergi ke gereja, tetapi hanya sekedar kebiasaan atau rutinitas belaka, kewajiban semata sebagai orang Katolik, tetapi belum mengenal Yesus secara mendalam dan belum mengerti apa misi Yesus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa misi Yesus meninggalkan kita sebagai murid-muridnya? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada hari ini. Yang pertama, menyediakan tempat, yakni surga bagi orang yang percaya. Kita sebagai umat beriman tidak perlu gelisah, melainkan percaya bahwa Allah senantiasa akan memberikan tempat yang terbaik bagi umatnya yang setia, taat, dan percaya kepadanya. Bahwa Yesus mengetahui suasana hati para muridnya, dan karena itu juga
selalu menguatkan iman mereka dengan kata-kata penghiburan. Yesus menghibur para rasul agar tetap teguh dalam imannya, sehingga Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Perkataan Yesus tersebut seharusnya melekat dalam hati kita, sehingga kita bisa merasa tenang menjalani kehidupan ini. Kita serahkan ke dalam kuasa Allah hidup kita yang fana ini. Semoga dengan menyadari hidup yang sebentar tersebut, kita semakin tabah dan sabar dalam menghadapi peristiwa hidup sehari-hari. Mari semakin berpegang teguh pada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita. Karena hanya dalam Kristus kita dapat bersatu dengan Allah dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perlu kita ketahui bersama bahwa pandemi yang menimpa dunia dan bencana alam yang masih terjadi di beberapa tempat pasti membuat kita merasa gelisah dan takut. Kegelisahan dan ketakutan itu muncul karena kita tidak ingin musibah itu terjadi pada kita dan bahkan keluarga kita. Memang sulit untuk menerima hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita ingin yang indah saja tanpa berpikir bahwa Allah ingin menguji kekuatan iman kita kepadanya. Namun, dalam situasi yang sulit dan bahaya ini, kita harus yakin dan percaya akan kuasa Tuhan terjadi yang terbaik dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah datang kembali menjemput kita untuk pergi ke surga. Saudara-saudari pecinta sabda iman Katolik, setiap orang beriman pasti memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Namun pada umumnya manusia ingin hidup bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dan untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah, karena harus melewati berbagai macam rintangan dan tantangan yang menghadangnya, mengalami kegagalan, penderitaan, bahkan keputusasaan, serta hilangnya harapan. Namun karena keuletan, kesetiaan, ketaatan, dan perjuangan yang tiada henti, serta kepercayaannya yang besar, maka semuanya itu dapat dilewati dan berakhir penuh sukacita bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai seorang Kristen, kiranya kita mendengarkan Kristus, mengikuti jalannya, dan percaya penuh pada apa yang telah dikatakan dan dijanjikan kepada kita. Hendaknya kita tetap berpegang teguh pada iman, karena kita tahu dan percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita telah mengalahkan kematian dengan kebangkitannya yang mulia. Yesus juga telah menjanjikan tempat yang layak bagi kita semua yang percaya kepadanya. Lalu yang ketiga adalah sebagai jalan menuju kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menghadapi kenyataan hidup sehari-hari, terutama penderitaan, kita tidak jarang merasa kehilangan pegangan hidup. Iman kita rasanya sedang diuji. Bahkan kita sering seperti Thomas bertanya, "Kemana Tuhan pergi? Bagaimana jalan untuk sampai kepada Tuhan?" Atau bahkan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tetapi Yesus meneguhkan kita supaya tidak bimbang dan jangan takut, sebab Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi tujuan hidup kita sekarang?
Tentu sebagai orang beriman, kita mempunyai tujuan untuk memperoleh hidup kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Tuhan Yesus telah menunjukkan dengan sabdanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kunci untuk menikmati surga yang disediakan oleh Yesus adalah jangan gelisah, percaya akan Allah dan Yesus sebagai jalannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berkah dalam.